Coba renungkan sejenak. Jika di sekolahmu ada satu murid yang selalu diejek setiap hari, dikucilkan, atau bahkan dipermalukan di depan umum, lalu semua orang hanya memilih untuk diam, hanya melihat mereka diam tidak melakukan apapun. Menurutmu, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini? Halo, selamat datang di podcast Sekolah Biasa. Saya Hafidz Jauza Ardiansyah di sini sebagai host di dalam podcast ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan para pelajar, tapi sering diabaikan dan juga disepelekan oleh semua orang, yaitu bullying di sekolah. Jadi bersama saya telah hadir juga narasumber kita, Khalid. Mas Khalid, selamat datang. Silakan. Terima kasih ya Mas Khalid. Terima kasih ya Mas Hafidz sudah mengundang saya pada podcast sore hari ini. Baik, Mas Khalid, semoga bisa nyaman ya di sini ya. Kita sambil membahas topik yang saya sudah siapkan untuk pembicaraan kali ini. Maaf ya Mas Khalid. Jadi langsung ke topik langsung ya Mas. Jadi Mas Khalid, pasti Mas Khalid tahu kan ya namanya bullying. Nah kan udah banyak tuh, nggak mungkin Mas Khalid juga nggak tahu ada berita soal ada murid yang hampir bunuh diri, ada yang depresi, sampai bahkan harus ke DO sekolah gara-gara penurunan yang drastis dari mental ataupun dari nilainya. Itu hanya karena bullying. Jadi di sini saya mau tanya Mas Khalid, banyak banget orang nganggep bullying itu cuman sekedar urusan antara siswa, kayak mereka pikir ini cuman bercandaan doang, mainan doang, apa bahayanya, kan mereka nggak tahu ya akibat buruk untuk korban tersebut. Nah jadi kalau kita lihat kan POV siswa ya, dari penglihatan siswa itu mereka tuh cuman bercanda, main-main. Kalau mereka marah, kalau yang dibully marah atau apa, pasti kan mereka ngomong kayak, lu sensitif banget sih, apaan, gak jelas, sok apa, pasti mereka punya alasan berjuta kan buat bales kan. Jadi saya mau mulai dulu. Sekolah kan punya peran besar ya untuk murid, selain dalam pendidikan, juga ada dalam kenyamanan siswa dan juga pembentukan karakter siswa. Nah apalagi guru itu tanggung jawabnya gede kan kalau untuk Mas Khalid. Nah apalagi guru yang biasanya yang untuk siswa itu guru BK. Nah guru BK kan tanggung jawabnya besar banget untuk para siswa, tapi kok kalau kita lihat ya, kok masih marak tempat bullyingnya, masih ada. Padahal kalau kita lihat udah ada sosialisasi, udah ada nasihat, kok masih marak. Coba Mas Khalid, apakah bisa menjelaskan kenapa kok bisa kayak gitu? Nah ini menurut saya ya, bullying itu terjadi karena siswa itu sendiri. Nah pada dasarnya siswa yang paling berbeda akan cenderung atau bahkan memiliki tingkat persentase dibully lebih tinggi dibanding siswa-siswa biasa lainnya. Nah dimana biasanya siswa tersebut tidak susah bersosialisasi, susah bersosialisasi. Jadi untuk mereka komunikasi itu susah ya. Jadi pada awal semester gitu nah mereka itu jarang dapat teman langsung, susah dapat teman. Nah orang yang sedikit temannya lebih cenderung dibully begitu. Jadi karena mungkin mereka ketahuinya kayak, wah kenalannya banyak, nggak berani nih, masa mereka banyak gini cuma satu orang atau apa gitu ya. Nah menurut saya guru selain melakukan sosialisasi pada setiap kelas, perlu juga memantau setiap murid-muridnya, seperti dapat kita lihat pada nilai. Nah pertama, nilai sikap. Walaupun nilai sikapnya bagus, tapi terkadang siswa tidak selalu menunjukkan sikap aslinya di hadapan para guru gitu loh. Berarti kayak dia tuh konsisten buat nyembunyiin ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi mereka itu cenderung menyembunyikan ya, sama kayak ketika dipanggil ya. Para pembuli itu kalau dipanggil oleh guru BK, mereka selalu memiliki alasan lah. Katakan ya itu tadi, baperan, cuma bercanda ya, seperti yang Mas Hafidz mungkin ya. Iya gitu.
Pantas ya, kebanyakan mereka masih aja marah. Mereka kena, cuma masih marah gitu loh Mas. Iya, mereka itu keras kepala kalau bisa dibilang ya gitu. Paham. Jadi dari Mas Holid, seperti yang Mas Holid ngomong, jadi kan saya sudah ambil semuanya. Jadi sekolah harus tidak bersikap reaktif saja. Jadi mereka tuh harus langsung cepet ya mungkin biasanya. Gercep. Kalau bisa bilang ya nggak harus reaktif, tapi juga mendahului itu bahasanya ya, gitulah. Oh, duluan dari mereka. Mereka harus bisa bukan menganalisa memprediksi juga, memprediksi gitulah. Kedepannya apakah ini termasuk golongan pembuli atau bukan, karena guru itu biasanya menilai siswa itu tidak lebih baik daripada teman-teman siswa itu sendiri gitulah. Soalnya kan ya nggak mungkin mereka terang-terangan mukul anak lain kan di depan guru ya kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Oke, gitu. Baik, bagus juga alasannya bener Mas. Apalagi kan sekarang marak ya kayak gitu ya. Tapi kadang juga saya pernah ngeliat kan. Sekarang kita, mohon maaf Mas, sebentar ya. Kita ambil POV dari gurunya. Baik, sebagai guru kita tahu kan murid itu diprioritasin lebih tinggi dari mungkin urusan mereka dulu. Sebagai guru kan kita harus handle nilainya mereka, harus tahu mereka gimana. Masalahnya kan mereka juga bukan anak dari guru itu kan, banyak orang tua juga. Itu kewajiban para guru, apalagi guru PK yang terkhusus buat menjaga para murid itu. Nah, kan saya pernah tuh ngeliat Mas satu berita ya soal murid, dia tuh korban bully, tapi dia nggak dapat dukungan dari guru, malahan mohon maaf gurunya yang ngebully. Saya pernah tuh lihat gitu. Saya nggak paham nih jujur, cuman saya sering ngeliat ada kayak gitu. Malah ada itu yang saya bingung. Kalau Mas Holid jelasin, jangan jelasin gini aja, ngomong Mas deskripsiin, nah gitu. Itu gurunya kayak gimana? Nah, guru yang demikian, kurasa mereka memiliki penilaian ya yang terlalu kaku. Mereka terlalu berpatok pada nilai, seperti nilai yaitu tadi nilai sikap. Mereka hanya berpatok pada nilai sikap tersebut, misalkan A atau B. Nah, mereka cenderung tidak mau tahu misalnya ya tidak mau tahu apakah siswa tersebut benar-benar bersalah. Misal kalau memang dia pembuli gitu ya. Terus playing victim gitu ya Mas, kayak umpamanya. Iya. Gitu. Mereka itu ya cenderungnya gitu. Saya rasa karena sebagai murid saya tidak 100% paham bagaimana beratnya menjadi seorang guru ya. Iya pasti, cuman ya guru kan pasti ya belum tahu semua ya. Bisa aja kan mereka kan juga semuanya nggak harus handle ya Mas. Belum tentu semuanya kita tahu apa yang guru lakuin, apalagi ada ngurusin rapot kan, guru juga ngurusin satu kelas ya. Baik, jadi teman-teman, Mas Holid di sini dia bikin sebuah poin yang sangat dalam tentang bagaimana pembuli ini bisa beraksi, ataupun bahkan guru yang nggak notice sama sekali dengan keadaan siswa. Jadi mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Baik, Mas Holid, maaf banget banyak nanya ya, soalnya ini namanya juga podcast. Santai saja. Baik, jadi coba kita gini aja. Pasti guru ataupun OSIS kan mereka berdua kerjasama ya. Mereka juga yang megang untuk gampangnya atau event sekolah ataupun program-program yang bakal mereka buat bulan depan atau tahun baru kan, kita nggak tahu. Di tahun baru, semester baru pasti ada yang baru juga ya, murid baru, masalah baru pasti. Jadi sebelum itu pasti Mas Holid tahu kan contoh tindakan untuk mencegah beberapa bullying yang biasanya cukup parah. Cuman gini, contoh saja Mas, saya ngambil solusi yang udah ada, cuman saya masih pertanyakan sesuatu. Jadi pembuli ini sudah ketahuan. Kalau dia membuli, dia sudah dipanggil orang tua, tapi pihak orang tua ini dia minta bukti yang kuat. Saya gimana? Dia minta bukti yang benar-benar kuat kalau buktiin anaknya memang pembuli atau enggak. Mungkin untuk anak yang nggak pernah dapat SP atau yang belum pernah ketahuan bully, walaupun bulinya serius banget, itu pasti parah. Tapi kan nggak mungkin ya kita langsung tahu sebagai guru. Nggak mungkin kan kita lihat dia bully sekali,
DO nggak mungkin kan. Iya. Nah, jadi kalau mereka butuh saksi, yang dibully pasti maju. Cuman saya tanya, sebagai Mas Solid ya, saya tanya ke Mas Solid, personal ya Mas. Iya. Kalau Mas Solid sebagai saksi, Mas Solid mau maju nggak? Saya akan memikirkannya terlebih dahulu. Saya tidak ingin ceroboh, di mana saya akan memperhitungkan konsekuensinya terlebih dahulu. Apabila ya melihat lalu melapor ya. Nah, pertama saya mungkin akan mencari tahu backgroundnya terlebih dahulu, karena saya jujur saya tidak begitu berani alias takut apabila background Oh langsung penghuninya. jujur ya, oke. Nggak apa-apa, saya suka sama jawabannya Mas Solid. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Mungkin saya akan melapor karena guru BK itu dapat dipercaya ya kan. Oh tanggung jawabnya, udah tanggung jawabnya. Iya. soalnya. Kan ya bodoh juga kalau mereka nggak ngurusin ya kan. Ya, Namanya juga udah kesiswaan BK kan, nggak ngurusin ya aneh. kewajiban mereka. Nah, ya oke Mas Solid, jadi karena saya menjawab jujur, makasih banget ya Mas udah jawab jujur. Iya. Itu bagus banget. Jadi kan susah ya untuk, apalagi kalau takutnya masalahnya kena orang tua juga. Kalau masalahnya makin parah, kita kan pasti nggak mau kena konsekuensinya, apalagi kalau konsekuensinya berat dan harus ditindaklanjut oleh pihak berwenang. Yes. Itu kan susah banget ya. Jadi pasti kan ada pencegahan dari guru, OSIS ataupun bahkan teman sendiri ya yang punya ide itu. Sebagai contoh aja, kalau saya tanya Mas Solid nih, Mas Solid sebagai contoh aja ya, Mas Solid itu ketua OSIS. Jadi kalau saya ketanya ke Mas Solid, cara membuat program anti bullying tapi tanpa apa ya nge-offend mereka berat, kayak mereka tuh kayak kita injek-injek, tapi cara mereka itu kita hukum, cuman masih mendidik. Nah, Mas Solid ada ide nggak untuk itu? Ya, pencegahan atau menanggulangi? Sebentar. Mencegah. Kita ambil mencegah aja. Untuk mencegah, oke. Kalau apabila saya sebagai ketua OSIS ya, saya akan Jangan sih. Saya aku nyambung soalnya ini. Ya, program anti bullying di sekolah. Kan menyebut contoh seperti. Baik. Apabila saya menjadi ketua OSIS, seandainya berandai Oke, gitu, nah, ya nggak apa-apa. ya, saya mungkin akan membuat program di mana setiap satu kelas Baik, harus mengenal satu sama lain. satu sama lain, baik Mengenal- backgroundnya Oh. maupun apa ya, kayak mungkin hal-hal dasar kayak hari ulang tahun, hal Ya. kesukaan, hobi kayak gitu ya. gitu. Kalau saya tanya itu efeknya gimana? Nah, seperti yang tadi saya katakan, orang yang dibully itu cenderung orang yang susah bersosialisasi dan tidak punya teman. Nah, maka saya berpikir untuk menanggulangi ini, maka saya akan membuat satu kelas itu menjadi teman. Nah, Oke, baik. Langsung cepet ya, maunya iya. singkat, yang penting semuanya bisa. Iya. Alhamdulillah. Kan begini, sebenarnya susah sekali menanggulangi Pembulian ini. pembulian ini ya. Karena kan faktor utamanya harusnya siswa itu sendiri ya. Faktor utama di mana dialah yang harusnya bisa mencegah diri pembulian sendiri. ya, pembulian itu. Karena pada awal semester ya itulah, pada awal semester jikalau dia memiliki banyak teman, pasti dia tingkat bullyingnya mungkin ya, bagaimana itu? tingkat untuk mendapatkan pembulian itu apa? Ya, Biasanya kan mereka kemungkinan sendirian, dikucilkan. kemungkinan mendapat pembulian antar kelas dan sesama kelas ya. Bisa. murid sekelas itu menurun seharusnya, karena dengan memiliki banyak orang yang teman yang dikenal, maka siswa tersebut ya itu tadi susah mendapat bulian Paham saya. karena banyak temannya ya gitu. Tapi Banyak kan yang gini ya Mas, kalau contoh saja. Jadi dari sini saya sudah ambil contoh ya. ya
kalau orang itu beda dari yang lain. Saya kan Iya. di SMK punya satu teman yang beda dari lain banget. Dia tuh mohon maaf bisu dan tuli. Nah itu dia pasti kan gampang kena bully ya. Ada orang mengolok-olok. Nggak mungkin nggak orang mengolok-olok. Ya gimana ya, orang punya kekurangan kan. Semua orang pasti punya kekurangan. Iya. Dia bisa aja lebih pintar dari saya itu orangnya. Iya. Soalnya saya juga ngaku bodoh, mas gak bisa juga saya ngelakuin banyak kebaran. Oke, jadi seperti yang Mas Khalid sampaikan ya, kita harus mengenal satu sama lain, dan Mas Khalid di sini benar, dia menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi. Jadi apa ya, bully itu biasanya dia gampangnya dia itu kayak ngambil yang satu, dia ngambil sendiri, dia ngambil nggak punya backingan. Bully ini dia tuh masih punya perasaan, bisa takut, berani, ataupun ya malu. Mereka pasti punya, mereka masih manusia, mereka bukan iblis. Iblis aja punya takut sama malu kok. Masa dia nggak punya? Bukan orang itu namanya mah. Baik, jadi dari Mas Khalid tadi sudah dijelaskan semuanya. Terima kasih banget loh Mas Khalid. Iya, saya terus berterima kasih kembali karena sudah diundang di podcast apa Mas? Sakulah biasa. Aduh. Jadi seperti itu ya. Iya. Lanjut. Jadi sebelum kita selesaikan, saya mau tanya sesuatu. Mas Khalid pernah nggak melihat atau mengalami bully tersebut? Jujur pernah. Pernah. Tapi ya saya yakin orang lain tidak merasa saya terbully ya kan. Oke. Ya karena itu akibat saya sendiri, saya rasa itu. Karena Kok bisa? ya Gimana Mas? saya mungkin karena terlalu ramah apa ya? Terlalu baik. Oh, terlalu mungkin ya. baik. Oke. Nggak tegaan dulu. Oh, tahu Karena paham saya. sama teman itu ya pakai bahasa krama kalau di Jawa ya. Oke. Masa nggih. Mas, aku nggak paham Mas bahasa krama itu Mas. Iya. Mungkin karena itu ya. Jadi ya salah saya sendiri mungkin itu. Oh, berarti mereka ngira contohnya Mas Khalid ini kayak polosan lah atau gampang diincar. Iya. Apa ya? Gitu mungkin ya. Ya saya anggap itu salah saya sendiri ya. Ya saya maklumi itu terjadi. Berarti mungkin ya kita sekarang harus mulai apa ya namanya, was-was ya, apa ya gampangnya ya, lebih hati-hati. Nah, Ya terkadang kita harus berkaca dahulu sebelum menjudge ya. menjudge orang. Oke. Don't judge the book by its cover. Oke, masuk juga ternyata sekarang ya. Wah, jangan mengikuti apa yang dilihat mata, tapi ikutilah apa yang dilihat oleh hati tersebut. Ya, udah. Oke, maaf Mas. Kebawa suasana saya. Maaf. Jadi semuanya dari apa yang kita tangkap itu sudah cukup parah, dan juga apa ya namanya ya. Bahkan dari hal terkecil saja ya, yang bahkan detail terkecil ya Mas, hitungannya ya Mas. Iya. Nah, detail terkecil saja bisa jadi alasan bully, apalagi perbedaan yang sangat besar. Jadi Mas Khalid di sini nunjukin betapa pentingnya lagi, saya ulang lagi ya, betapa pentingnya sosialisasi tersebut. Nah, itu tuh kayaknya sudah jadi hal paling krusial, dan juga saya nggak ngomongin dalam penglihatan siswa, tapi saya juga bakal ngomongin di penglihatan guru. Guru tuh harus bersifat reaktif, tapi bukan telat, bukan pas itu udah merajalela, udah parah banget. Jadi guru tuh seharusnya sudah reaktif, udah tahu, dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dari apa yang saya kumpulkan di sini, alhamdulillah semuanya masuk, dan ya kita dapat banyak pengalaman juga. Sebenarnya cukup pengalamannya, nggak usah banyak-banyak ya. Ini sudah cukup. Dari siapa juga yang mau dibully kan, saya tanya, nggak ada yang mau. Ngapain juga kalian mau dibully itu, Masya Allah. Jadi ya, sebelum kita akhiri podcast kali ini ya, sekali lagi saya mau tanya satu hal Mas Khalid. Kalau Mas Khalid bisa jadi orang yang berani untuk maju dan apa ya, tegas, bisa nebe, apa ya sebutannya ya, berani maju untuk bantu orang yang dibully tersebut. Nah, hal pertama yang Mas Khalid lakuin itu apa? Bisa sambil lihat kamera ya Mas, biar kita bisa jelas. Mungkin saya tidak akan terang-terangan mendukung ya. Misal ya kayak langsung menyerang ke pembulinya, tetapi mungkin saya akan mengambil jalur yang lebih apa ya, minim resiko. Seperti mungkin saya melapor diam-diam ke guru BK. Mainnya diam-diam ya Mas. Itu antara
Itu saya ngomongnya berani bukan takut, tapi masuk nggak apa-apa. Itu opini saya sendiri, maaf. Tenang, kan guru BK dapat dipercaya. Ingat, Oke. guru BK dapat dipercaya. Emang ada yang nggak bisa dipercaya mas selain pemerintah Indonesia? Aduh, maaf. jangan. Oke, baik. Saya berterima kasih banget dengan Mas Solid ya. Ya, Udah terima kasih kembali. mau buat podcast ini terasa hidup. Ya, nggak kering-kering banget kayak jokesnya dia. Maaf, Aduh, saya itu. nggak usah mas. Sudah cukup. Jadi ya semuanya terima kasih banget ya udah mau dengerin podcast dari sekolah biasa. Semoga ini cukup beredukasi untuk kita semua, dan ya dari mulai sekarang kita harus bangun komitmen bersama untuk menciptakan sekolah yang aman, saling menghargai dan juga manusiawi, Ya. seperti manusia. Dan juga ya gampangnya mungkin dari Pancasila kan ada ya. Pancasila ketiga itu apa mas? Nggak bisa tahu. 3. Gak usah gitu. Santai saja. Oke. 3. Persatuan Indonesia, bener gak? Bener gak? Bukan. Apa kok bukan gitu. Kurang tegas, ayo. Masa gak tahu sendiri sih mas? Bukan kurang. Oh, bukan ayo kurang kita tegas, Pak. Oke, baik. 1 2 3. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, persatuan itu gak dihalang sama yang namanya ras, agama, kesukaan atau apapun. Semua itu bisa jadi teman. Manusia itu makhluk sosial. Jadi ya semuanya harus bersosialisasi. Tadi Mas Walid juga udah bicara ya soal betapa pentingnya sosialisasi. Jadi cerna itu baik-baik. Soalnya kita pasti Masya Allah butuh itu. Jadi untuk mengakhiri podcast kali ini, saya minta maaf juga jika ada salahnya dan kekeliruannya, bisa dibenarkan dalam komen ya. Dan saya memohon maaf apabila perkataan saya menyinggung suatu pihak, karena ini murni dari opini saya sendiri. Dan juga ya, ini termasuk murni dari opini saya ya. Maaf jika menyinggung. Jadi saya Fijauza Ardiansah sebagai host di sini. Saya narasumber alias Khalid Zihad. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.